Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah bisa dihukumi dengan khawarij, Ustadz, sebagian kaum muslimin yang tidak mematuhi aturan ulama ataupun umara dengan situasi dan kondisi kita saat ini, Ustadz? Nah, Ustadz. Kaum muslimin menghukumi seseorang sebagai orang fasik, menghukumi seorang ahli bid'ah atau seorang kafir atau murtad dan sebagainya tidak boleh tergesa-gesa. Dan ini bukan urusan masyarakat biasa. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwa sesungguhnya setelah Nabi SAW dalam memandang masalah, mereka bukan menolak dalil. Mungkin barangkali menurut hemat dan ijtihad sebagian ulama bahwa belum masanya untuk menerapkan dalil tersebut. Karena ada tanzilul manat, ada tahqiqul manat. Ya. Dari sisi tahqiqnya sudah benar bahwa wabah itu memang sudah ada di negeri kita. Cuman di negeri ini, khususnya misalnya Pekanbaru, masih berselisih mereka. Dari sisi tanzilnya, hukum ini sudah pas nggak diterapkan di sini. Ketika orang dulu pertama mendengar wabah corona baru 1, 2, 3, dan 4 di Jakarta. Nah, sebagian kita masih mengatakan untuk Pekanbaru aman, untuk Kampar aman, untuk barangkali juga di sebagian kota di Jakarta sendiri masih aman, di Jawa Barat masih aman dan seterusnya. Tapi ternyata seperti kata Amr bin al-As tadi, virus ini seperti api, dia cepat menyebar dan bila bersambung, rantainya ini bersambung, maka dia akan cepat membakar. Akhirnya maka diterapkanlah atau dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga fatwa-fatwa pribadi atau kolektif para ulama dan para dai kita yang semuanya mendukung kebijakan lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagi yang masih melihat dengan ijtihadnya tadi dan mereka ahli, maka kita tidak boleh segera menghukum mereka sebagai khawarij, karena khawarij itu akidah, yaitu mengkafirkan semua orang yang berdosa besar atau semua orang yang tidak menghukum dengan kitab Allah SWT, dan ini pembahasannya di bab akidah. Allah Ta'ala alam. Oleh sebab itu kita tidak boleh segera menghukum mereka sebagai pemberontak atau khawarij yang tidak patuh pada pemerintah, sambil tetap diberikan pemahaman, diberikan pendekatan. Mudah-mudahan Allah SWT. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu bukan karena tidak pahamnya, kadang-kadang hajat. Berapa banyak kaum muslimin kita lihat di pasar-pasar, di jalan masih berjualan. Sebab kita menerapkan ini tetapi tidak punya kemampuan diri. Artinya, kalau seandainya mereka lockdown atau menjaga jarak, mengunci di rumah, siapa yang beri makan mereka? Makanya kita himbau para pengambil kebijakan untuk bijak. Ya, selamatkan masyarakat. Dan jangan memikirkan selamatkan ekonomi, karena masyarakat lah yang harus selamat dulu, karena habis masyarakat, ekonomi tak ada. Jangan sampai terulang bencana seperti yang terjadi pada tahun 1820 dulu ketika influenza Spanyol menghabiskan korban lebih dari 100 juta orang. Kolera tahun 1920 di Indonesia, Thailand dan Filipina menghabiskan lebih dari 100.000 orang. Maka kepada pemerintah untuk segera memberikan jaminan kesejahteraan minimal dalam masa menahan diri di rumah masing-masing ini. Tapi barangkali kita juga harus paham kemampuan pemerintah kita, keuangannya yang serba hutang, dan hutang sudah melambung kemana-mana. Mudah-mudahan juga jadi pelajaran bagi masyarakat, bagi para pengambil kebijakan untuk jangan terlalu bernafsu membangun infrastruktur, tapi bangunlah ekonomi kerakyatan, ekonomi makro yang lebih berpihak kepada masyarakat kita secara umum. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.